Udah keluar hutan, udah pulang, menyerahkan diri, udah selesai, adepin lah ini semua. Siapa tahu nanti begitu di sidang, nggak sampai dihukum mati, hukuman penjara seumur hidup, atau nanti bisa dikurangi lagi penjara 20 tahun, ya. Nanti bisa-bisa ujung-ujung nanti 15 tahun kalian menjalani itu. Kan selesai itu. Daripada mau sampai kapan kalian? Bontang gantung di hutan. Ngedekem aja di tengah-tengah hutan. Mau sampai kapan? Makan nyamuk. Ya. Sementara zaman sekarang ini hampir semua yang namanya manusia, dari mulai orang dewasa sampai anak-anak, semuanya pada pegang HP. HP-nya pada pakai kamera lagi gitu. Dia nggak pakai lagi. Iya. Pindah-pindah lagi. Aduh. Izin tanya Pak Pepen, yang surat kuasa tadi yang dimintakan sama Bu Rohema itu sempat dikasih sama Haji Muhaimin untuk ngurus Enggak lah. Enggak. Ya ini perannya Heri Reang, perannya yang lainnya ini cukup jelas, tapi ini kan panjang ini, anunya sampai hampir. Bang Pepen, Nah, ya saya mau bagi sedikit perspektif ya. Ada POV yang lain lagi yang dari Pak RT itu yang sering ngomal juga. Itu waktu ngomal di Ladusin itu saya tanya Bang Pepen. Dia bukan saya tanya sih, tapi dia cerita kalau Pak Haji Muhaimin itu pada hari keempat atau kelima ya setelah penemuan jenazah itu, iya. katanya dia datang menemui Pak RT tersebut untuk mengurus waris. Iya. Ya ini mungkin perlu nanti kalau misalnya bisa ketemu Pak Haji Muhaimin bisa diklarifikasi ya. Lalu di hari ke berapa lagi datang lagi tuh. Jadi kalau nggak salah datang 3 kali tuh Pak Haji Muhaimin ke RT itu. Lalu juga datang ke kelurahan katanya. Ya, Jadi saya agak lupa detailnya. Jadi kedatangannya Haji Muhaimin ke ketua RT si Sohib ya, karena saya juga udah saya konfirmasi itu, udah saya klarifikasi si Sohib. Hanya sekedar mendata aset milik Haji Sahroni. Oh. Mendata asetnya apa saja. Barangkali ada yang di luar sepengetahuan Haji Muhaimin. Tuh. Dan itu ternyata ada juga tuh rumah yang ya di seputaran TKP itulah. Kalau kita urut-urutannya itu rumah TKP, kios Budi. Nah, setelah dari kios Budi itu arah ke Polcim, kan ada tikungan itu. Nah, katanya dekat tikungan di situ ada juga itu rumah. Nah, itu yang baru diketahui oleh Haji Sahroni. Jadi pada intinya kedatangannya Haji Sahroni ke ketua RT itu hanya sekedar mendata asetnya Haji Sahroni. Tuh. Karena tempat tinggalnya Haji Sahroni dengan Haji Muhaimin ini ya cukup lumayan jauh. Gitu. Dan dari ketua RT pun juga didapat keterangan bahwa ya berapa hari setelah selesai pemakaman pun juga itu yang namanya Jul Herpi pun juga sempat pulang ke Padang itu. Ya. Sempat pulang ke Padang tuh. Ya nggak tahu nggak sama siapa ke Padangnya. Ya. Ke Padangnya apakah ke Padang Pariaman, ke Bukit Tinggi, Painan, Solok, 50 Kota, Payakumbu, ya. Pasaman dan Pasaman Barat sampai ke Air Bangis sana. Jadi surat-surat rumah itu nggak mungkin ya Bang Pepen ya, kalau dibuang di sungai itu ya nggak. Ya cuman yang menariknya kan begitu loh. Orang namanya baru satu hari baru selesai pemakaman kok kemudian mengatakan bahwasanya suratnya itu hilang di bawah pelaku kemudian dibuang ke sungai bersama cangkul ya.
Skenario-nya belum dibuat ya. Nah, ya makanya lagi-lagi yang namanya alam, apalagi ini namanya pembunuhan, ya dapat kami yakini bahwa namanya arwah korban pembunuhan itu belum merasa tenang itu sebelum kalau pelaku yang sebenarnya itu ketangkep, sebelum pelaku yang sebenarnya itu diadili dan dihukum, itu nggak bakalan tenang itu. Tapi itu masalah sugesti ya. Nah, percaya dan tidak percaya itu silakan, masing-masing punya keyakinan. Tapi kalau saya punya keyakinan seperti itu. Mana Prof. Imran tadi ya? Ada tadi, bentar. Coba saya cari dulu. Hah? Ada keliling coba. Cari kemana Bang Don? Hilang-hilang Prof itu kalau nggak ditarik bisa. Oke. Dan tadi sore pun juga mohon izin Mister, saya ada di telepon Haji Muhaimin tuh. Menyampaikan Apa? salam hormat untuk Mister J katanya. Ternyata rupanya beliau ini sering juga nih melihat ini Komal kita ini. Loh, Pak Haji tahu kok tahu Mister J? Iya loh, Pak Pendi tuh rupanya sering itu di Komalnya itu Mister J. Saya tertarik katanya. Iya. Karena Mr. Z paling dibenci karena berbahaya katanya. Coba kalau berkenan Pak Pendi sampaikanlah ke Mister J, barangkali berkenan saya bisa ngobrol katanya. Enggak, ini ada kita sapa dulu, ini ada Bang Alif. Assalamualaikum Bang Alif. Waalaikumsalam Mr. Ji. Assalamualaikum semua kawan-kawan, Bang Pepen, Bang Nelson, Bang Ai, Bang Ari, Bang Kopi, Bang Don, dan lain-lain. Oke. Malam Bang Ali. Waalaikumsalam. Saya cuma satu pertanyaan aja ya. Oh, Kita sebetulnya harus ke mana sih ketika ada digital provider terkait percakapan Bu Teti dengan almarhum Uis, di mana almarhum Uis mengatakan bahwa ada tamu dengan nama ini dan itu. Nah, kita harusnya kemana sih sebetulnya? Bukti-bukti itulah sebetulnya yang otentik, yang krusial. Selain CCTV 0501. Karena memang aparat penegak hukum yang saya lihat ini mbalelo, ndablek gitu loh. Ya, bodoh, tolol, dungu, ya, dengan tidak memperlihatkan secara terang benderang bukti SCI di dalam peristiwa Pauman tersebut. Indikatornya apa? Kesimpulannya apa? Bahwasanya kita melihat bahwasanya ada yang ditutupi gitu loh di dalam peristiwa ini. Nah, pertanyaannya kepada siapa kita menanyakan hal seperti ini? Sementara kita dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan sudah berupaya menarasikan ini gitu loh. Tapi tidak ditindaklanjuti gitu loh. Seperti itu Mr. J, silakan Mr. J. ya. Kalau saya, masyarakat pasti ngomong seperti itu, sama dengan saya. Tetapi sayangnya, mohon maaf nih teman-teman semua nih. Sayangnya yang berkaitan dengan yang kita pertanyakan itu nggak dipakai, sedikit pun tidak dipakai. Kenapa saya katakan tidak dipakai? 0501 tidak ada juntrungnya itu, padahal itu ada wajah di situ, ada sosok yang dipagar itu, tapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan. Kata Bang Don tadi kan sudah sesuai dengan prosedur. Itu. Yang kedua, berkaitan dengan olah TKP. Olah TKP yang ditonjolkan sekarang itu hanya TKP 2 tadi yang DNA
DNA 10 titik yang cocok cuma satu. Itu malu sebenarnya kalau 10 titik yang cocok satu itu. Kalau separuh 50% masih mantap lah. Jadi kelihatan sekali. Kemudian di ruang tamu tadi berkaitan dengan beli nasi, makan nasi dan sebagainya, itu ada sesuatu yang patut dicurigai dan patut dipertanyakan. Tapi juga gak dipakai. Gitu. Kalau nggak dipakai, ya maaf saja ini warga Indramayu ini yang sebenarnya dikecewakan. Kalau saya enggak, gue masih asik aja. Warga Indramayu ini sedang dikecewakan. Kenapa? Di depan mata, tapi tak dilihat. Di depan mata, tapi diabaikan. Ngono loh. Gitu Bang Alim. Betul, betul Mr. J. Jadi, aduh, gimana ya? Saya juga melihat ada dari pihak sana yang melihat konstruksi hukum di dalam peristiwa Pauman ini mereka anggap sudah cukup, sudah terang benderang, sudah suci, sudah terpenuhi gitu loh. Nah, saya melihat indikator ini orang-orang ini sebenarnya siapa sih? Orang-orang bodoh, tolol, pura-pura dungu atau siapa? Tapi apa saya salah gitu loh untuk mengasumsikan atau menilai bahwa mereka adalah bagian daripada kerabat pelaku yang sebenarnya gitu loh. Ya, mereka menganggap bahwa persidangan itu udah suci, sudah terpenuhi, nggak ada kejanggalan-kejanggalan lain, dan sudah putusan hakim. Selesai bagi mereka. Tapi saya menangkap ada hal yang lain. Ya, khususnya di dalam di dalam narasi-narasi dari ketua anggotanya yang saya lihat kok seperti ibu geng nih, seperti ibu germo nih. Saya bilang kayak gitu kan. Nggak boleh begitu, Bu. Ya. Di dalam suatu peristiwa yang penuh kejanggalan dan rekayasa, nggak seharusnya seperti itu. Kita upayakan bagaimana aparat penegak hukum bisa bekerja dengan maksimal tanpa adanya rekayasa. Cuman memang saya catat, sama halnya seperti narasi dari Bang Pepen. Saya tetap akan mencatat orang-orangnya. Oh ini si Pace, oh ini si Mami, oh ini Lydia, oh ini. Siapa mereka? Akan saya pelajari gitu loh. Suatu saat, jika peristiwa ini terungkap secara terang benderang, ya, mereka saya pastikan tidak akan lolos. Maka saya berupaya, gimana sih peristiwa ini bisa terungkap? Sementara percakapan digital provider antara Bu Teti dengan almarhum saja tidak diperlihatkan, CCTV 0501 aja tidak dianalisis, kemudian digital provider terkait saksi 1, saksi 2, dan lain sebagainya, terdakwa 1, terdakwa 2 itu tidak dianalisis, tidak diperlihatkan, sudah janggal lah gitu kan. Kita harus kemana lagi? Harus ke presiden, harus kemana lagi gitu loh. Jadi mungkin seperti itu aja Mr. J, sebelum saya bernarasi tentang si Amanian ini, si mafia perbankan, bahwa memang benar dia ada, nyata, dan berkali-kali melakukan penipuan gitu loh. Oke, nih saya tak ngomong dulu sedikit saja. Orang yang sebenarnya menjadi pihak keluarganya, sekarang tuh kita lihat nih senyum-senyum, tertawa tertiwi. Padahal dia itu sedang sedih seharusnya, menantunya meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia.
cucu-cucunya meninggal dunia, besannya meninggal dunia, dia malah beda keterangannya. Sementara harusnya dialah yang merasa berduka karena cucunya meninggal, anaknya meninggal, menantunya meninggal, bahkan mertuanya, ya, besannya meninggal. Tapi dia senyum-senyum, tertawa-tertawa ini. Jadi gimana lagi? Ya benar kata Bang Alip, kita bingung ini. Nah, saya sekarang kembalikan kepada warga Indramayu. Saya bukan warga Indramayu, tapi saya peduli dengan Indramayu. Tapi silakan warga Indramayu sana yang memahami itu. Ada orang yang kehilangan 5 nyawa sekaligus. Anak, menantu, cucu, besan. Kenapa berdiam? Padahal seharusnya dia harus mengatakan siapapun pelakunya. Siapapun pelakunya harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukan pokoknya dia, pokoknya dia, pokoknya dia. Saya bukan warga Indramayu dan saya tidak pernah makan dengan uangnya Indramayu. Saya akan bersuara untuk Indramayu. Tapi kenapa orang-orang Indramayu pada diam? Ayolah bersuara. Bersuara. Begitu Bang Pepen dari saya. Terima kasih atas perhatiannya yang begitu besar, Mr. G. Tapi tidak semua orang sepemahaman atau sepemikiran dengan Mr. G. Secara pribadi saya pun juga prihatin melihat kondisinya seperti ini. Apa yang mereka takutkan? Tapi memang faktanya seperti itu. Saya coba ambil sampling ke lokasi, coba saya tanya, ada beberapa orang, ya rata-rata komentarnya begitu, karena ngomonglah kita seweding ke gawa-gawa, bahasanya ngomong konon, komentarnya seperti itu, dengan alasan takut ke bawa-bawa katanya. Oke. Ada tadi dari Indramayu dia ngomong begini, Mr. G sebenarnya banyak loh yang ini, tapi malah aku aja dibilangin sama ibu saya, udah gak usah ikut-ikut nak, gitu. Ikut-ikut gimana, masa di depan mata kita diam saja. Kita sapa dulu, ini ada Prof. Emran. Selamat malam Prof. Malam Susi, malam Bang Pepen. Malam Prof. Baik, Bang Ari. Bang Kopi, Bang Don, Bang Alif, ya. Malam Mr. Ji, Bro. numpang parkun aja nih Mr. Ji. Numpang apa namanya? Numpang bangkunya aja nih Mr. Ji. Lanjut Mr. Ji. Oh iya Prof. Ya Prof, ya Prof. Ya, Mister, aman, Prof. saya Aman. nambahin dikit aja, Mister. Boleh Bang Oke. Alif. Oke. Narasi saya ini ditujukan untuk para jaksa ya, JPU ya. JPU, wahai para jaksa ini di dalam KUHP baru, undang-undang baru, dia ditugaskan sebagai pengendali QC dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak penyidik. Nah, di dalam peraturan itu sepertinya ada orang-orang, mereka institusi yang nggak senang terhadap kalian gitu loh. Makanya kalian itu dicipoain gitu loh. Dicipoain ya kan, dengan adanya datangnya bukti-bukti di tengah persidangan. Maka ya saya bersuara, saya bernarasi, hati-hati
ketika ada bola panas yang menghampiri kalian, hati-hati. Udah, cukup udah, nggak usah suap menyuap, nggak usah teriming-iming dengan hal apapun. Teliti semua berkas-berkas itu, teliti semua alat bukti itu. Ya, jangan sampai terjadi berulang-ulang, gitu loh. Hayo para jaksa, kalian kalian ini tengah dibidik, ya, tengah dibidik. Ini kan karmanya sudah berlaku sekarang ini, ya, antara polisi dengan jaksa gitu loh. Dengan angka yang murahan, ya kan, kemudian kalian bisa gitu loh menerima bola panas itu disuguhkan di ruang persidangan, gitu. Ya, itu hati-hati karena kalian harus cermat. Hati-hati terhadap oknum-oknum ini, gitu. Hati-hati aja, saya bilang hati-hati. Kalian tengah dibidik. Ini yang lagi bermasalah ini antara pihak kepolisian dengan para jaksa ini. Warning aja dari saya. Gitu. Ini karma ini. Semua timbul akibat dari pola tingkah kalian selama ini. Ya, berkas-berkas penuh rekayasa, alat bukti yang penuh kejanggalan, kemudian dengan mudahnya bola panas itu kalian terima menjadi P21 gitu kan. Ini hakim juga seperti itu. Hukum ini di negeri ini nih rapuh, ya, hukum ini rapuh gitu loh. Menjijikan bagi saya. Alhamdulillahnya dari zaman dulu sampai sekarang saya tidak pernah tersentuh dengan hukum. Karena saya cukup berhati-hati dengan perangkat hukum yang gila uang ini gitu loh. Itu aja, Host. Silakan, Host. Ya, oke, makasih. Ini saya mau bilang begini. Ini mohon maaf ya kawan-kawan ya. Ini pelaku yang sebenarnya nih ada sih, masih ada di luaran sana, kesana kemari ya berkeliaran, tapi nggak jelas hidupnya dalam kegelisahan, ya, keluarganya berantakan, mohon maaf nih. Kemudian APH ini terlihat bangga dengan sebuah kesalahan, bangga atas kesalahan ini. Seolah-olah kesalahan ini dianggap sebagai keberhasilan. Gila nggak? Kesalahan lo dianggap sebuah keberhasilan. Cukup puas lah ya. Tetapi sejatinya saat ini ya sedang ada kegelisahan dan ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Ada kegelisahan. Ya, terserah ya teman-teman mau ngomong apa, ini terserah. Saya nggak ada kepentingan. Saya hanya mau kasih tahu bahwa ada kejanggalan dalam kasus ini. Saya akan tunjukkan kejanggalannya. Baca sendiri dakwaan jaksa. Bagaimana dakwaan jaksa? Itulah kejanggalan. Yang kedua, kejanggalan berikutnya, hakim itu menanyakan terkait CCTV, ahli digital forensik harus dihadirkan. Ada di dalam pasal 238 itu. Hasilnya CCTV dalam bentuk surat itu mengatakan, hasilnya loh itu, mengatakan bahwa sebuah benda, tapi hakim bisa menyimpulkan bahwa itu adalah mayat. Ahlinya saja itu bilang benda, hakimnya yakin itu mayat. Kalau ditanya yakinnya dari siapa? Dari Priyo. Ya kan aneh. Itulah saya selalu mengatakan ini kejanggalan.
Tapi kalau didiamkan, seolah-olah ini menjadi keberhasilan. Ya terserah nih, kalau ada kuman-kuman mau dengarkan terserah, mau tapping terserah. Tapi ini fakta. Mana ada barang-barang susulan-susulan itu menjadi barang yang jadi inti. Kalau aku sudah bikin pondasi, kalau aku sudah bikin dinding rumah, aku sudah bikin atap, itu inti. Kemudian ada cat, ada plesteran, ada kaca, itu susulan-susulan. Mana yang diutamakan, susulan atau inti? Itu kawan-kawan. Nggak apa-apa ya, silakan kuman-kuman. Kuman-kuman, bertapping-tappinglah kamu kuman-kuman sebelum saya semprot. Ngono loh. Oke. Tapi Mister, maaf saya potong Mister. Ini alangkah baiknya kuman-kuman yang berdatangan ini ya kan disuruh naik kemudian on cam. Karena di berbagai kasus yang lain mereka seperti itu. Memakai profil wajah orang lain tapi nggak pernah mau on cam gitu loh. Ini buronan, buzzer, atau memang orang yang hanya bisa makan dari typing-typing yang nggak jelas gitu loh. Ya kan, kalau saya mah asli ini, profil saya profil foto asli demi Allah demi Rasulullah ya kan, foto-foto saya asli gitu kan. Masalahnya ya ini kayak pace gitu kan, ini buronan ini memang nggak pernah mau on cam seperti itu, Mr. J. Ini nggak laku gitu. Nggak laku. Tapi boleh mau ngomongin apa aja juga nggak apa-apa. Oke ya. Ini saya kasih Bang Nelson. Bang Nelson, menurut pandangan Anda yang sudah menyimak kasus ini Bang Nelson. Silakan Bang Nelson. Oke, makasih Bang Mr. G. Bang Pepen, saya setuju tadi. Bang Pepen, saya dilihat di halaman 218 ya. Ini saya juga terkejut ini. Di halaman 218 pada saat hasil ekstraksi digital forensik itu terdakwa Riri Novianto melakukan download itu di tanggal 27 sampai 28 September 2025. Dan kemudian di bagian bawah pada set item hasil ekstraksi digital forensik, terdakwa Riri Novianto beberapa kali sempat membuat dan mendelete akun di handphone miliknya. Yang mengagetkan saya ada nama email amanyani46@gmail.com. Saya meyakini bahwa Amanyani ini masih ada. Kenapa masih ada? Halaman berapa Bang Nelson tadi? Sorry. Halaman 218. Siap. Amanyani46@gmail.com. Dan saya cari pencariannya itu masih aktif dan tidak dapat dikeluarkan karena masih dalam status penyidikan. Iya betul ada itu. Saya baca betul. Iya, nanti suatu saat ini kebuka, Gmail ini terbuka. Ini orang-orang yang bersorak-sorak yang bilang Ahmad Yani udah mati, ini ntar kelihatan nih. Orang-orang yang siap-siap aja nanti. Ya tinggal kita comot aja satu persatu itu orang-orang. Ini bisa buka nih Ahmad emailnya nih. Harusnya gampang dibuka itu Mr. Dia bisa buka itu. Gas. Ya, Aku udah buka. Aku tuh sebenarnya ini, tapi kan Bang Don nggak percaya. Jadi saya gimana Bang Don? Kacau juga. Aki-aki. Jadi itu email itu dibuka di tanggal 27 Agustus 2025 sampai 8 September 2025. Artinya itu pada saat mendekati pembunuhan dan setelah pembunuhan itu. Artinya kan buat apa dia membuka membuat email amanyani46@gmail.com? Ini pertanyaan kita nih. Iya, sayangnya Bang Nelson itu tidak dijadikan pertimbangan. Yang dipertimbangkan itu hanya TKP 2. Iya Bang Mr. G. Ini siap-siap aja Hanya nanti kita lihat. hanya kesaksian atau alat bukti yang susulan. Yang inti-inti ini seolah-olah terabaikan. Silakan teman-teman, mau kuman, mau apa silakan.
Silahkan buka sendiri kalau nggak percaya. Itu di halaman 218, silakan teman-teman. Itu banyak email-email tuh yang Iya. dibuka oleh Ririn, dia udah di celebrate itu. Termasuk amanyani46@gmail.com. Betul sekali. Ya siap-siap aja nanti itu kebongkar itu. Emailnya bisa dibuka nanti. Email itu pribadi. Tapi kalau ada yang ini dalam proses ya, mohon maaf ya Bang Don ya. Itulah Mister bantu. Bang Mister Ji kan masih ada banyak anggapan bahwa Amanyani udah nggak ada kan, udah meninggal itu. Jadi saya mau memastikan lagi dengan fakta yang ada di persidangan yang sudah diberikan keterangan saksi oleh Pak Teguh ini sebagai penyidik yang memeriksa selebret hasil handphonenya Ririn. Ternyata ada email yang Amanyani 46 Gmail pada saat di tanggal 27 sampai tanggal 8 September 2025. Iya, itu loh saya bilang, sayangnya ini yang begini-begini nggak didalami, dia nggak peduli. Langsung loncat menjadi pertimbangan tuh, coba lihat pertimbangannya. Tadi di awal ada keterangan saksi yang berkaitan dengan BJB, nggak didalami. Keterangan yang mengenai apa tadi nggak didalami, yang didalami itu bagaimana cara membawa, bagaimana ini berurutan, berkesesuaian. Yang mana berkesesuaian? Kesesuaian dari Hong Kong. Gitu. Aku bukan orang Indramayu, tapi alhamdulillah saya dikenal sama orang Indramayu. Haji siapa tadi Pak Pepen? Muhaimin. Haji Muhaimin, alhamdulillah ya. Walaupun saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal, tapi dia menyebut nama saya itu alhamdulillah. Kalau teman-teman Indramayu ini nggak, harusnya itu loh, harusnya wah Mister Z aja yang bukan orang Indramayu aja pengen bersuara tentang Indramayu. Nah orang Indramayu kok malah benci sama saya, maksudnya piye? Kan nggak semuanya, cuma sebagian, cuma segelintir orang. Cuma segelintir orang. Cuman Tapi kuman. aku sadar Bang Pepen, mengapa mereka benci dengan saya? Karena dia tahu sejatinya akulah yang berbahaya. Dan merasa kepentingannya mereka itu terusik. Terusik. Ya, lanjut lagi Bang Nelson ini. Saya suka nih praktisi-praktisi hukum muda yang punya Sudah saya pemikiran. cek juga. Ada keterangan ahli forensik yang nggak sinkron dengan pertimbangan majelis hakim terkait Lanjut. matinya almarhum Budi Awaludin. Jadi saya membaca di bagian halaman 104 ya. Ya, Mungkin, Bang Misteri saya baca dulu ya biar semua terang. ya biar terang benderang. Ya. Karena kan yang harus digunakan adalah keterangan ahli yang disumpah kan. Iya. Harusnya digunakan itu. Nah, saya bacakan ini. Namanya Dr. Andri Nurroman. Di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut. Saya langsung ke bagian paling bawah ya. Bahwa korban bernama Saudara Budi Awaludin setelah ahli lakukan pemeriksaan ditemukan ada tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka pada kulit kepala, resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, serta patah tulang tengkorak yang hal tersebut dapat menyebabkan kematian. Setelah itu ditemukan juga tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tanduk atas tulang rawan gondok serta resapan darah di sekitar patahan tanduk atas tulang rawan gondok tersebut. Bahwa dalam visum et repertum atas nama korban Saudara Budi Awaludin dapat disimpulkan penyebab kematiannya berupa adanya tanda-tanda trauma tumpul di kepala berupa luka terbuka dan patah tulang. Lanjut saya di halaman 104. Halaman 104. Ya ini halaman
bahwa patah tanduk atas tulang rawan godok letaknya di bagian jalur kiri dan kanan. Bahwa bisa ahli jelaskan di titik tulang yang patah itu di sekitarnya bisa ditemukan resapan darah, dan resapan darah ini merupakan tanda bahwa luka itu terjadi ketika korban masih hidup. Kalau korban sudah meninggal tidak ada resapan darah. Bahwa tanduk atas tulang rawan godok biasanya ditemukan pada leher, seperti contohnya dicekek, atau untuk pukulan agak jarang karena harus mengenai bagian depannya dulu, bukan bagian belakang. Biasanya patah atas tanduk tulang rawan godok itu ditemukan pada kasus trauma di leher seperti jeratan digantung atau pencekikan. Bahwa untuk korban Budi tidak ditemukan luka dari bagian badan sampai bagian bawah, hanya di bagian leher saja. Bahwa untuk luka di bagian dagu biasa saksi jelaskan itu tidak bisa ahli jelaskan karena trauma tubuh itu penyebab pastinya. Bahwa untuk luka terbuka di bagian kepala dan punggung menurut ahli, luka tersebut tidak bisa menyebabkan kematian. Namun luka tersebut bisa terjadi disebabkan setelah kematian, terkait luka di bagian kepala ya. Nah, saya langsung cocokkan di pertimbangan majelis hakim. Di halaman fakta persidangan. Bentar. Nah, di halaman 280. Bahwa sesampainya di dalam toko korban Budi Awaludin, maka saksi Prio Bagus Setiawan terlebih dahulu mengambil sebuah tas berisi sebuah palu yang telah dipersiapkan tersebut dalam dashboard sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam silver TNKB E3329RR untuk kemudian diberikan kepada terdakwa Ririn Rifanto. Kemudian setelah merasa waktu yang tepat, maka terdakwa Ririn Rifanto langsung memukul bagian kepala belakang kepala korban Budi Awaludin menggunakan palu sebanyak 3 kali hingga korban Budi Awaludin tersungkur. Lalu terdakwa Ririn Rifanto kembali memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban Budi Awaludin sebanyak 1 kali hingga kepala korban Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah. Jadi di sini ada yang nggak sinkron karena ternyata yang berdasarkan hasil pemeriksaan ahli tadi, Dr. Andri, ada luka yang di bagian leher itu, Bang Mr. G. Ada, kalau menurut ahlinya itu kan pencekekan atau digantung kan, itu kan nggak disebutkan di dalam poin 6. Rekonstruksi majelis hakim kan dia nggak menyebutkan itu ada luka di bagian leher. Artinya yang terkait pencekekan itu, yang menurut keterangan ahli. Jadi kan nggak sinkron, hanya pemukulan palu di bagian belakang sebanyak 3 kali dan sebanyak 1 kali di bagian belakang lagi ke arah kepala. Nah, terkait yang patah tulang leher gondok itu nggak ada itu, sampai bawah nggak ada itu. Artinya kan nggak digunakan lah itu keterangan ahli forensik di persidangan. Terkait mati penyebabnya Budi Awaludin. Penyebab matinya. Iya. Nah, di sini ada memang buku di sini kalau dari keterangan siapa ini memukul 3 kali, kemudian 1 kali, berarti 4 kali. Kalau 4 kali dengan palu seperti itu remuk redam. Oke. Tetapi di sini bunyinya ditemukan pada kasus trauma di leher seperti jeratan digantung atau pencekikan. Bahwa untuk korban Budi tidak ditemukan luka pada bagian badan sampai bawah, hanya di bagian leher saja. Nah, dengan di sini dipukul bagian kepala 3 kali, kemudian setelah jatuh dipukul sebanyak 1 kali. Lah terus lehernya kena opo. Saya sih masih percaya yang keterangannya Prio yang terkait dia disuruh ambil tali, Mr. J. Jangan-jangan lehernya diketat pakai tali itu. Yang keterangannya Prio waktu di eksepsi itu. Keterangan pertamanya ya. Ya, keterangan pertama kan disuruh ambil tali kan sama Yani itu.
Iya, nyambung itu. Tapi kalau Bang Nelson, tapi kalau ada sampai ada tali di leher, itu keterangan visumnya juga kelihatan. Ada bekas tali, nggak mungkin tuh. Ini di sini, Iya, ini di keterangan sini ahli nih. tuh, Ini saya keterangan jelaskan ahli. nih. Iya. Saya jelaskan Muncul ya. kalau ada tali. Ini saya jelaskan nih. Ditemukan pada kasus trauma di leher seperti jeratan, digantung atau pencekikan. Kemudian keterangan berikutnya, untuk korban Budi tidak ditemukan luka bagian badan sampai bawah, hanya di bagian leher saja. Oke. Bahwa untuk luka di bagian dagu bisa saksi jelaskan, itu tidak bisa ahli jelaskan karena trauma tumpul. Untuk penyebab pastinya, alah mbok tulisannya piye iki. Trauma fisik terdiri atas trauma benda tajam dan benda tumpul. Sedangkan trauma non fisik terdiri akibat suhu dan akibat lain-lain. Jadi nggak ketemu saya itu yang pukulan 4 pukulan pakai palu godam itu bisa remuk loh ini kalau kena kepala loh ini bunyinya ini. Ini saya bacakan lagi nih. Kepala kok nih. Kemudian setelah merasa waktu tepat, maka terdakwa Ririn Rifanto langsung memukul bagian belakang kepala korban Budi Awaludin menggunakan palu sebanyak 3 kali. Decung, decung, decung. Setelah Budi tersungkur, lalu terdakwa Ririn Rifanto kembali memukul palu tersebut ke arah kepala Budi. Kepala lagi nih, sebanyak 1 kali. Decung. Kemudian, kepala Budi Awaludin mengeluarkan banyak darah. Banyak darah. BA banyak, nyak banyak. Bukan sebercak. Bukan 1 tetes. Bukan 1 ciprit. Yang tadi. Yang 10 ketemu 1. Dicium. Ken. Lanjut lagi. Bang Nelson harus lebih jeli, lebih teliti. Siap, Bang Suji. Eh, Ini terkait Evan sih, WhatsApp itu. Sama dengan WhatsApp-nya almarhum Budi ya. Itu saya juga temukan ada yang nggak sinkron juga dari timeline waktu. Bang Mister G. Ya, kalau masih bisa diuraikan waktunya silakan. Waktu apa yang Anda merasa bahwa ini kejanggalan itu? Oh siap. Makasih Mas. Ya, silakan. Oke. Tolong teman-teman dipanggil kuman-kuman ya teman-teman, biar rodok mikir sidik ya kuman-kuman ya. Takut dia, takut. Ada saya takut ya. Ayo kuman-kuman. Sudah. Ayo man, panggil man, ayo man. Bang Don kalau panggil buru-buru mereka nongol. Ayo Bang Don, panggil Bang Don. Nggak dorong gerobak, Rob. Jam berapa nih? Oh, jam 1 bang, jam 1 bang. Siap. Kita ada extra time-nya bang. Malam minggu ini Bang Don, malam minggu. Ye. Hahaha. Mister, Teman-teman. terkait yang disampaikan Bang Nelson tadi tuh. Jadi kalau saya simpulkan, saya ini kan pembaca keyakinan hakim. Kira-kira hakim yakinnya kenapa? Nah, kurang lebih sama Mister dengan tadi. Kenapa hakim yakin itu jenazah? Padahal ahli tidak menyebutkan itu jenazah, hanya disebutkan apa Bang Ari? Barang benda ya. Benda yang cukup besar. Nah, ahli menyebutkan itu benda yang cukup besar.
bla 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 bla. Tapi yang dipakai keterangan Rio bahwa itu adalah jenazah. Keterangan ahli nggak dipakai. Nah, untuk tadi itu keterangan ahli Andi Nur Rahman pun nggak dipakai, bahwa ada indikasi jeratan, cekikan, dan seterusnya. Yang dipakai keterangan Rio bahwa Ririn memukul pap semuanya ke kepala beberapa kali, nggak ada ke leher. Jadi persis, Mister, kalau menurut saya hakim yang dipakainya itu keterangan Rio. Demikian. Ya, betul. Sepakat, sepakat. Ya, ya benar. Saya lanjut lagi ya ke Evan ini, Bang Mr. J. Ya. Itu di halaman 65. Bahwa yang pertama kali menghubungi WhatsApp Budi Awaludin adalah saksi. Karena WhatsApp Budi Awaludin membuat status WhatsApp OTW ke Kuningan sekeluarga tanggal 29 Agustus 2025 dini hari. Dan sudah masuk hari Jumat. Bahwa saksi pastinya status tersebut dibuat jam berapa, namun sekitar jam 2-an, 02-an. Terus saya loncat di bagian halaman 67. Bahwa ada perintah dari WhatsApp Budi Awaludin untuk mengambil mobil jam 02.30 WIB karena tidak masuk logika, maka saksi tidak mau. Bahwa kecurigaan saksi adalah karena sudah jam 02.30. Saat itu WhatsApp Budi Awaludin mengatakan bahwa saudaranya dari Cirebon menuju Indramayu naruh mobil. Nah, saya langsung ke pertimbangan hakimnya itu. Tadi kan jam 2-an ya buat status itu. Dan dia disuruh sama almarhum Budi jam 2.30 di tanggal 29. Iya. Ternyata status WA-nya itu di jam 9. Mas Dijentar tadi saya kasih lihat nih di halaman berapa nih. Nggak tahu ini salah ketik atau emang, kan nggak mungkin ya salah ketik. Lah, putusan nggak salah ketik. Iya, lalu ketik gimana itu? Wah, gawat itu. Kalau hukuman mati jadi hukuman mati-mati, gimana itu? Nggak boleh salah ketik. Iyalah, ini 5 orang korban yuk salah ketik. Aneh-aneh aja itu. Ntar sini juga, ntar saya cari nih. Ada itu, jam 9 itu. Teman-teman, masa kalau ada putusan salah ketik, nanti salah nama lagi. Salah nama Mr. Z, akunnya kok baru Mr. Z? Iya, akun saya kena ban. Nah, ini Mr. G. Di angka 24. Angka 24 halaman 283. Oke. Bawah pada tanggal. Itu kan tadi dini petang ya, yang jam 2 kan petang itu ya Mr. G ya. Yang disuruh ngambil mobil itu kan. Itu kan lagi kalau di dalam pertimbang halaman 283. 283. Ya, oke. Itu kan petang ya. Kalau yang tadi dibilang sama Epan tadi kan petang itu kan. Yang jam 2 pagi. Nah, ini tanggal 24 nih. Tanggal 24, angka 24. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2025 sekiranya pukul 21.00 WIB terdakwa Ririn Rifanto di handphone milik korban Budi Awaludin pada aplikasi WhatsApp membuat status sedang pergi ke Kuningan. Ya. Berarti yang sama Epan tadi nggak sinkron kan tadi jam 2 buat statusnya. Jam 2. Jam 2 dini petang. Jauh itu jaraknya. Jauh kan Mr. G? Ya, jauh. Nah, itu tanggal 29. Nah, di tanggal 29 itu yang dini petang itu jam 02 berapa tuh? Nah, 0126 0259 itu kan di halaman 281 angka 14. Kalau nggak salah itu mobilnya masih di bawah, selanjutnya masih pada hari pukul 0259 terdakwa Ririn Rifanto mengambil mobil pickup korban Budi dan mengendarinya kebun dan bersama saksi Priyo Bagustiawan sambil mempersiapkan rencana. Itu kan lagi dalam proses pembunuhan ya, Mr. G. Kalau yang disuruh mobil itu.
yang katanya disuruh si Epan disuruh ngambil mobil itu kan lagi dalam proses sudah melaksanakan eksekusi. Tanggal 29 juga ya. Iya, yang pagi, yang tadi disuruh sama si Epan disuruh sama almarhum Budi suruh ngambil mobil. Itu kan dini hari Ya, ya, tanggal ya, 29 jam 2. dan itu lagi proses pembunuhan itu. Mobil lagi dipakai Ririn sama Budi sama si Prio. Kan gak sinkron itu. Nah, Nah, itu masa bahaya disuruh itu. ngambil masa disuruh ngambil saat dipakai kan? Nah, iya bener. Ya bener emang tuh. Yang bener yang mana gitu kan? Ini kan saksi yang disumpah. Artinya Ya, kan keterangannya kan harus dipakai. Mau pakai iya, apa iya. lagi? Ya pakai handphone. Handphonenya mana? Harus dibandingkan kan, disinkronkan. Betul, Sitia betul apa? sekali. Scientific Crime Investigation mana? Celebrate-nya loh, handphonenya, chat-chat komunikasinya. Diadu itu, disinkronkan, dicocok logikan. Loh, Ini kan jadi nggak bener. sinkron. Timeline-timelinenya Bang Mr. G. Ah, itu jauh banget Iya, jaraknya. ini sengaja Status WA sama itu. Status sengaja WA yang dibuat dibuat. tebal-tebal, diputar-putar ini, dibulak-balik Iya, ini supaya kita ini pembacanya bingung. iya. Padahal Jadi intinya saya itu, saya baca cermat lagi tuh, teliti lagi tuh. ya ini Kan nggak besok mungkin kita salah hari, ketik ya. maka putusan itu nggak boleh salah. Kalau salah itu nanti Iya, saya dipermasalahkan di nggak mungkin kasasi. salah ketik gitu. Kan harinya tepat di jam-jam pukulnya udah tepat itu. Yang dibilang Epan sama Terus masa putusan salah nanti hakimnya mohon maaf salah ketik gitu? nggak mungkin. Ya Emang dong. mereka bingung Mr. Ji mau nyusun waktunya itu kan bingung dengan keterangan trio yang dirubah-rubah mau menyesuaikan ini kayak mana. Iya. Gimana Bang Don kalau ada putusan salah ketik Bang Don? Iya, jadi kemarin juga sudah dibuka sama Pak Nelson dan saya salut lah ya sama Pak Nelson. Apa ya, detail banget gitu loh. Ya, untuk sekelas advokat luar biasa ini, detailnya luar biasa. Nah, kemarin pun sempat saya bilang typo, mungkin nggak typo. Dan kebetulan ada Prof. Emran, Prof, jangan diam aja, Prof. Nah, Prof. Emran ya, bilang, nanti tolong dikoreksi, Prof. Ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan, apalah istilah Prof kemarin saya lupa. Nah, hanya saja barusan saya cek Bang Nelson, ternyata kalau untuk poin 283, angka 283, halaman 283, angka 24, itu nggak mungkin salah ketik. Karena dikuatkan dengan angka 25-nya, Bang Nelson baca deh. Jadi 21 menit kemudian, itu yang megang handphonenya almarhum Budi membalas chatnya Bobby apa siapa itu, bahwa maaf lowbat baru sampai di Kuningan pukul 21.21. Nah, jadi kemungkinan kecil bahwa 21.00 ini salah ketik karena dikuatkan dengan angka 25, 21 menit kemudian. Ya kan? Kemarin saya sempat bilang Mr. Ji, mungkin nggak typo karena angka 21.00 dengan 02.00 sama-sama ada duanya dengan tanggal yang sama, ya kan? Nah, terus dikuatkan sama Prof, izin Prof, lanjutkan Prof. Jadi memang begitu, apa namanya? Biasanya itu dalam putusan itu sebelum diupload itu kan ada dulu pengetikan, jadi dia ada namanya clerical error namanya. Jadi dia perbaikan dulu, tapi kaitannya itu dengan apa? Dengan penulisan. Belum menyentuh pada substansi. Jadi kalau misalkan ketikan itu sudah merubah substansi, ya itu jadi masalah. Tapi kalau hanya dia persoalan frasa aja, ya itu nggak jadi masalah. Tapi ketika sudah sampai pada substansi, kalau ini kan substansi kali ya, Bang Substansi Nelson Prof. ya? Substansi, itu juga, Iya oke, benar. Iya Prof. artinya kalau dia substansi, berarti ya layak untuk kemudian dipersoalkan. Layak lah, layak lah. Itu sih, apalagi kaitannya dengan putusan-putusan yang di Mahkamah Agung itu kan pada umumnya kan sebelum 14 hari kalau nggak salah 14 hari. 14 hari itu dilakukan dulu yang namanya clerical error itu.
Itu sih Mr. Ji. Yang kedua begini Mr. Ji. Saya mau tambahkan sedikit kaitannya dengan apa temuan yang didapatkan sama Abang Nelson. Jadi sebenarnya ini problemnya itu sudah mulai sejak awal tuh kelihatannya ya. Karena Sejak gini, awal, betul. hasil ya Mas Di. Iya, sejak awal. Oh ya. Jadi hasil visum et repertum itu dia nggak bersesuaian dengan keterangannya si Prio kan? Karena hasil visum et repertum itu artinya sepertinya dia secara implisit dia menyampaikan begini bahwa sebenarnya sebab yang mengakibatkan matinya korban Budi itu adalah pada cekikan. Begitu Bang Nelson ya? Kira-kira ya Bang Nelson ya? Cekikan atau gantungan. Cekikan. Atau dipukul. Lalu kemudian dia relate tuh. Enggak. Dia nggak dipukul. Kalau dipukul itu kan Ya dicekik. apa namanya? Penyebab yang luka, paling kehabisan itu darah. tuh menurut hasil dari visum et repertum itu. Iya, jadi dia dicekik dulu Mr. Ji. Dicekik itu yang kemudian mengakibatkan si Budi ini kan meninggal tuh. Berdasarkan visum et repertum tadi nih, visum et repertum nih. Itu kemudian dengan sendirinya itu mematahkan lokus kedua Mr. J. Karena lokus kedua itu kan artinya DNA-nya kan di di tembok ya, di dinding ya, di mana tuh? Ya, kan? Darahnya kan ada bercak darah yang kemudian menempel di pintu Di dinding pintu, kamar kan? mandi, Prof. Kamar mandi. Di dinding kamar mandi. Di dinding kamar mandi artinya itu disesuaikan dengan keterangannya si Prio bahwa si Budi itu dipukul berkali-kali kan begitu kan? Padahal menurut visum et repertum ini bahwa sebenarnya korban Budi itu meninggal karena cekikan, bukan karena pukulan. Yang kedua memang sudah terjadi kontradiksi, tidak ada persesuaian antara bukti visum et repertum itu dengan keterangan si Budi sejak awal. Awal pada tahap penyidikan, Mr. Ji. Prio. Iya. Karena menurut keterangan dari Prio itu bahwa si Budi itu dipukul berkali-kali oleh si Ririn. Sementara menurut hasil visum et repertum itu si Budi ini meninggal itu disebabkan karena adanya cekikan tadi. Jadi memang terjadi kontradiksi. Ya. Ditemukan bekas cekikan di leher. Jadi gini Mr. Ji, kalau misalkan ada dua perbuatan nih, katakanlah ya. Kira-kira perbuatan yang mana yang paling kontributif mengakibatkan matinya orang ini? Nggak mungkin kan kedua-duanya. Iya. Pasti satu perbuatan. Lalu menurut hasil visum et repertum yang tadi dijelaskan oleh ahli itu bahwa si Budi ini meninggal, itu indikasi kuatnya itu berdasarkan cekikan tadi Mr. Ji, bukan karena pukulan. Bukan. Iya kan? Bukan. Yap. Maka yang artinya dengan sendirinya hasil visum et repertum itu dia mematahkan namanya lokus kedua tadi tuh. Menurut saya begitu. Iya betul. Karena lokus kedua itu harusnya si Budi artinya harus ada benturan benda dia harus dipukul dulu dalam posisi berdiri dia. Mestinya kan begitu. Dalam posisi berdiri lalu kemudian dipukul pakai palu itu. Itu konsekuensi dari pukulan itu darahnya mencar kemana-mana kan. Tapi kalau dia cekik berarti kan dia dalam posisi tidur nih, ditarik dulu tidur, darahnya nggak mungkin sampai kemana-mana tuh. Tapi darahnya kalau sampai Itu sebenarnya. darahnya nyumprat sampai masuk kamar mandi itu berarti darah kurang ajar itu, Bro. Makanya sebenarnya tadi itu temuannya sih itu menurut saya sih keren. Coba dibaca lagi, coba diulas lagi itu tadi itu. Hasil visum et repertum itu. Karena hasil visum et repertum itulah yang kemudian kan sebagai bukti objektif kan. Bukti yang benar-benar harus dipertimbangkan. Sementara buktinya si Ririn ini kan dia terhalang dengan pasal 237 tadi. Berubah-berubah dia kan.
Nah, jadi Ya, Priyo. mestinya hakim itu tunduk pada Prio, 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 Prio sama Ririn namanya dekat-dekat semuanya. Jadi mestinya tuh hakim lebih mempertimbangkan kaitannya dengan visiometer pertum tuh. Karena visiometer pertum itu nggak mungkin salah dia Mister T, nggak mungkin berbohong dia. Berbeda dengan si Ririn. Makanya sejak awal itu sudah tidak ada persesuaian antara apa? Antara hasil visiometer pertum itu dengan keterangannya si Prio. Ini saya Itu saya sudah baca sudah. Prof. Saya baca Prof ya. Saya baca nih kata dokter nih, kata dokter. Teman-teman, ayo kuman-kuman juga boleh. Boleh ini saya bacakan nih kata dokter. Di halaman 103. Bahwa ahli tidak bisa menyimpulkan mengenai tindakan atau perbuatan seperti apa, seperti dipukul, ditekan, atau ditendang. Ahli tidak bisa menyimpulkan. Kemudian di sini bahwa patah-patah tanduk atas tulang rawan gondok letaknya di belakang jaluk kiri dan kanan. Bahwa bisa saksi jelaskan, ini maksudnya dokternya nih, di titik tulang yang patah itu di sekitarnya bisa ditemukan resapan darah, dan resapan darah ini merupakan tanda bahwa luka itu terjadi ketika korban masih hidup. Kalau korban sudah meninggal, tidak akan ada resapan darah. Bahwa tanduk atas tulang rawan gondok biasa ditemukan pada leher, seperti contohnya dicekik, atau untuk pukulan agak jarang, karena harus mengenai bagian depannya dulu, bukan bagian belakang. Biasanya patah atas tanduk tulang rawan gondok itu ditemukan pada kasus trauma di leher, seperti jeratan, digantung, atau pencekikan. Bahwa untuk korban Budi tidak ditemukan luka dari bagian badan sampai bawah, hanya di bagian leher saja. Bahwa untuk luka di bagian dagu bisa saksi jelaskan. Itu tidak bisa ahli jelaskan karena trauma tumpul untuk penyebab pastinya. Bahwa untuk luka terbuka pada bagian kepala dan punggung, menurut ahli, luka tersebut tidak bisa menyebabkan kematian. Namun, luka tersebut bisa terjadi disebabkan setelah kematian. Oke, Prof. Bener, Prof. Silakan, Bang Pepen. Piye iki Bang Pepen? Indramayu, piye Indramayu? Ya dari beberapa apa yang tadi dijelaskan ya itulah memang makin menguatkan bahwa ya semuanya ini ya karena rekayasa. Sampai bikin putusannya pun juga ya babalit kayak begini. Kelihatan Tolong diulangi baba apa tadi? babaliut. Babaliut itu saudara sepupunya Alibaba. Ya. Kalau Prof Emran kemarin apa ya? Dakwaannya apa ya, Prof? Apa ya? Kaca balo apa? Gak tahu, saya lupa saya. Ya. Gimana sih ini teacan. Tiacan, Mr. Ji, Tiacan. Aduh. Jadi artinya gini, Mr. Ji. Jadi si Budi itu sebenarnya dia dalam kalau kita kontekskan pada yang dijelaskan sama dokter apa namanya forensik tadi itu, ahli forensik itu. Jadi si korban ini sudah meninggal dulu, baru kemudian dipukul gitu kan. Kalau berdasarkan hasil observasi yang
Nah, itu berarti kondisinya itu orang nggak lagi dalam keadaan berdiri, ya kan? Si Buni Ya itu nggak yang lagi dalam seharusnya keadaan berdiri dijelaskan. gitu loh. Itu yang seharusnya Jadi dijelaskan gini pada nih, saat pembuktian. Ya Prof ya. ya gini, ya Mr. Ji. Artinya begini, si Budi ini, si korban ya, dia udah tercekik dulu, lalu kemudian dia jatuh ya, artinya dalam posisi jatuh dia. Dalam posisi jatuh itu, untuk memastikan bahwa memang si korban ini sudah meninggal, barulah kemudian dipukul tuh Mr. Ji. Hmm. Kalau kita kontekskan pada penjelasan dari ahli tadi, ahli forensik tadi. Iya kan? Nah, kelihatannya begitu. Artinya dengan sendirinya logika bercak darah itu menjadi terpatahkan kan begitu. Karena kalau misalkan dia begini, kalau dia apa namanya si korban ini masih hidup, otomatis dia dalam posisi berdiri, Mr. Ji. Barulah kemudian dihantam kan. Nah, tapi menurut si ahli tadi itu ada cekikan dulu, setelah cekikan baru diikuti dengan pukulan. Iya benar. Iya kan? Oh. Ya otomatis kan si korban ini udah jatuh dulu dong. Dia udah jatuh dulu kan, dia udah tepar dulu nih. Nah, dia udah jatuh dulu, baru kemudian diikuti dengan pukulan. Logikanya kan begitu dipakai dalam apa namanya analisanya si ahli itu kan. Nah, bahwa ketika si korban itu sudah meninggal, artinya bercak darah itu sudah apa ya, agak sulit untuk kemudian dia terpencar gitu loh Mr. Ji. Hmm. Resapan darah ya, kita Meleleh. tadi pakai bahasa meleleh lah Meleleh, katakanlah meleleh. begitu. Jadi ketika mungkin karena mungkin nadinya udah berhenti kan, jadi pancarannya tuh udah nggak kuat gitu loh. Artinya dengan sendirinya itu apa? Yang tadinya ada darah-darah yang katanya di pintu dan sebagainya itu kan patut diduga juga kan. Kira-kira begitu Mr. C. Tapi Acak-adul ya, memang ini ya Prof, bener. ya, acak-adul kemarin. Acak-adul. Yang Berantakan. paling Ah acak iya cakadul. berantakan Apa yang bedanya cakadul dengan babaliun? yaitu Bang sepupuan Pepen. katanya, kata Bang Pepen sepupuan. Bang Bebeng. Saudara Cakadul sepupu. sama babaliun. Hah? Sepupunya Acakadli itu sepupunya Babaliut. Babalius. Oh. Berarti Makanya banyak dodol doel ya, cakadul. Bang Pepen. Hah? Makanya dodol doel. Yang paling Jadi parah memang betul ini, begitu, yang Prof. Jadi sama oke, persis setuju. ketika saya juga konfirmasikan dengan ketika saya menemui kawan di forensik RSPAD itu Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ya seperti itu juga pendapatnya. Ketika kemudian saya katakan bahwasanya itu karena ditemukan banyak bercak darah baik itu di lantai maupun di tembok, artinya kesimpulannya bahwa korban itu ada melakukan perlawanan. Ya, ada melakukan perlawanan atau karena ada melakukan suatu sikap seperti kayak menahan sakit, ya kan? Atau istilahnya apa ya, kelojotan lah gitu loh. Jadi bukan berarti kemudian dihantam gitu kemudian langsung plak begitu saja, enggak, ada kelojotan atau mungkin ada melakukan perlawanan. Itulah kalau memang dikatakan bahwa ada ditemukan banyak bercak darah baik yang di lantai maupun yang di tembok. Nah, cuma pertanyaannya itu bercak darah apa? Apakah darah kucing, darah tikus? Kan itu ketika waktu saya ke RSPAD waktu itu. Kemudian bagaimana kita bisa membuktikan bahwa konon katanya bahwa bercak itu bersesuaian dengan DNA ketika petugas dari kepolisian itu dari Inafis mencocokkan kesesuaiannya dengan DNA punya korban, sama dengan ketika diambil dari Graham, kan begitu loh. Nah, cuman yang jadi persoalan ini, bisakah saudara dari pihak Inafis ini untuk bisa membuktikan bahwa memang benar bercak darah yang mereka ambil itu memang ya benar diambil dari tempat tersebut. Kan ini kan perlu pembuktian lagi. Kalau hanya cuman oh iya darah itu kami dapatkan, kami temukan di TKP 2 di Gosnya Budi, ada di lantai, ada dekat kamar mandi. Kemudian ketika kami cocokkan dengan DNA-nya Budi dari gerahamnya itu bersesuaian. Ya itu kan subjektif, hanya cuman pengakuan dia seorang.
Padahal kan sudah dibongkar duluan Ya itu TKP-nya. dia. Udah dibongkar. Jangan-jangan udah darahnya si Anu. Jangan-jangan darahnya si Anu. si botak. Ya bagaimana tidak, Mister? Malah kemudian malah si botaknya sendiri yang begitu lancarnya dia bisa menceritakan bagaimana tahapan-tahapan kejadian eksekusi di kios. Sementara itu pun juga belum dilakukan olah TKP. Malah dia yang begitu lancarnya ngomong ketika itu ada dari rekan media dari mana itu atas nama siapa itu, Heri Susanto atau siapa itu. Dengan lancarnya dia menceritakan, oh awalnya Budi di sini duduk, kemudian ini si Ririnya begini. Eri Susanto caleg gagal tuh, caleg gagal. Si Prionya yang nungguin di pintu, dia pula itu yang paling lancar menceritakan itu. Aduh. Berarti Jul itu ngintip Bang Pepen dari pintu belakang. Mister, Tunggu dulu. izin bertanya, Mister. Tunggu dulu sebentar ya. Oke. Biar tidak tidur dia. Bang Ai, bagaimana Bang Ai typing mulu? Apa yang sebenarnya terjadi Bang Ai? Bang Ai ada Polda, udah nggak boleh bisa ngomong dia Mr. Z katanya tadi typing. Oh, Kalau nggak suruh push up nanti. oh, ya udahlah kalau begitu. Ya inilah teman-teman, makanya kita ini paling paham yang begini ini. Oke lah kalau begitu. Silakan Bang Alif. Ya, Mr. J, di dalam satu keterangan dari terdakwa, ya kan bahwasanya di situ disebutkan dia pergi dengan seorang temannya atau salah satu pelaku lah katakanlah yang bernama Joko pergi ke suatu tempat. Nah, ketika kita sisir, kita tahu informasinya bahwasanya lokasi itu ada di sekitar asrama hijau gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan-pernyataan itu sudah disisir melalui CCTV, Mr. J? Dan satu lagi, apakah orang